faith is flying somehow. Gotta regain control. Bek tangguh Copenhagen yang merupakan calon penghuni skuad Garuda, Kevin Dix, akhirnya semalam kembali berkompetisi di Liga Eropa atau tepatnya bermain di Conference League. Meski posisinya bek, tapi ia sangatlah gacor mencetak gol, sampai menyelamatkan timnya dari kekalahan, hingga mencetak skor sempurna yang diapresiasi klubnya. Sedangkan supporter lawan yang awalnya menyorakinya, langsung melongo setelah dibungkam oleh Kevin Dix. Dan media-media di Spanyol pun ikut kaget, klub La Liga ditahan imbang oleh klub asal Denmark di kandang sendiri pula. Di sisi lain, ada Elkan yang tak kunjung balik ke skuad Garuda setelah isu berantem sama Kocin, dan kemarin saat ulang tahun diberikan kode oleh akun timnas pun tak direspon apapun olehnya. Tentu dengan bergabungnya Kevin Dix, seharusnya bikin Elkan sadar bukan minder. Lantas bagaimana persaingan keduanya? Let's go, kita bahas. Past mistakes are fading, the paths we create. Change is never waiting, don't you hesitate. Time to back away, find another way in this. Tak salah memang dari dulu kita sangat berharap sama Kevin Dix, sebab pemain yang kini sedang dalam proses naturalisasi itu memang terus-menerus menunjukkan konsistensinya, sehingga kualitasnya sudah tak diragukan lagi. Dari dulu Bang Kevin yang berposisi sebagai bek tengah FC Copenhagen memang seringkali berkontribusi atau bahkan menyelamatkan timnya dari kekalahan. Mengingat dirinya bisa juga dimainkan sebagai bek sayap kanan atau kiri, pokoknya fleksibel lah sehingga ia seringkali mencatatkan assist. Lebih dari itu, bek 28 tahun itu juga sangat dipercaya oleh pelatihnya untuk jadi aktor utama untuk mengeksekusi penalti. Sebab dirinya memang punya tendangan yang sangat keras serta punya percaya diri yang tinggi meski berposisi sebagai bek. Change is never waiting, don't you hesitate. Time to back away, find another way in this game. Dan baru-baru ini, saat Copenhagen bertandang ke Real Betis di kompetisi Conference League, calon bek timnas itu juga kembali jadi andalan lagi, di mana Kevin Dix jadi starter dan bermain full time sebagai fullback kiri. Namun sayangnya, Copenhagen harus kebobolan duluan oleh Real Betis lewat Abde Ezzazzouli di menit ke-8. Hal itu membuat supporter tuan rumah begitu arogan hingga sombong, karena kepedean udah nyekor di menit awal, sehingga makin semangat menyoraki pemain-pemain Copenhagen dengan berharap jadi tekanan buat tim tamu. Tapi meski demikian, Kevin Dix dan kawan-kawan tetap solid menjalani pertandingan tanpa ada memikirkan ejekan fans lawan. Terbukti, di babak pertama tak ada gol tambahan dari kedua pihak, sehingga skor masih tetap 1-0. Lalu di babak kedua, Copenhagen yang bermain sedikit bertahan justru lebih banyak mendapatkan peluang matang. Seperti biasa, Kevin Dix yang memang sangat dipercaya oleh pelatih Jacob Nestrup kembali mengambil tendangan penalti di menit ke-77. Dan sepakan keras dari Bang Kevin ke arah pojok kanan atas berhasil merobek jala Real Betis yang akhirnya mengubah skor 1-1. Sampai laga berakhir, skor tersebut tak berubah, membuat fans Real Betis akhirnya terdiam, kecewa melihat klubnya. Dan gol dari Kevin Dix tadi jadi bungkaman untuk supporter tuan rumah yang berisik. Hal itu disampaikan langsung olehnya, di mana calon bek timnas itu mengatakan bahwa sangat percaya diri ketika menendang penalti. Bahkan dari sebelum dieksekusi, ia sudah sangat yakin bahwa bola tersebut akan masuk. Hal itu diungkapkan olehnya sekalian untuk membungkam supporter tuan rumah. Saya tidak ingin menjadi sombong. Tentu saja ada banyak tekanan, tapi saya hanya mencoba untuk keluar dari zona itu. Ketika saya menendang bola, saya langsung merasakan bahwa bola itu akan masuk. Mereka bersiul sangat keras, jadi saya harus menjawabnya setelah itu juga, kata Kevin Dix, dikutip dari media Denmark, Tipsbladet. To back away, find another way in this game we play. Gonna seize the day. Time to Catatkan rekor sempurna. Selain membungkam supporter lawan, gol penalti dari Kevin Dix ternyata juga menjaga rekor sempurnanya bersama FC Copenhagen. Sebab sejak awal bergabung dengan klub tersebut dan setelah dipercaya sebagai eksekutor utama penalti, pemain berdarah Ambon itu telah mengeksekusi sebanyak 10 kali dan semuanya berhasil dikonvert menjadi gol semua. Sehingga rasio golnya saat menendang penalti masih 100% berhasil tanpa ada yang melenceng.
Hal itu dikonfirmasi langsung oleh klubnya yang membuat postingan di media X-nya untuk mengapresiasi sang bek. Dan itu ditanggapi oleh Bang Kevin. Ini menarik, meski bek 28 tahun itu sering nyetak gol lewat penalti, namun eksekusinya juga tak diragukan lagi dengan kepercayaan diri yang tinggi, yang membuatnya bisa saja jadi eksekutor utama juga di timnas Indonesia. Apalagi kita sedang berjuang di kualifikasi Piala Dunia, yang mana untuk mengeksekusi penalti membutuhkan mental yang tinggi agar kemungkinan gol menjadi lebih tinggi. Whispers through the crowd, don't let them surround me. Gonna speak out loud. Past mistakes are fading, new paths we create. Disorot media Spanyol. Dengan hasil yang tentunya sangat tidak memuaskan bagi Real Betis, membuat media-media Spanyol sana tentunya menyoroti pertandingan ini. Salah satunya media bernama El Correo yang menyalahkan Hector Bellerin yang melanggar Kevin Dix, sehingga akibatnya Real Betis kebobolan lewat penalti dan eksekusinya juga begitu sempurna sampai kiper lawan terkecoh. Apalagi Real Betis yang notabene klub perwakilan La Liga dan juga bermain di kandang sendiri, hanya bisa dapat 1 poin di Conference League setelah sebelumnya juga meraih kekalahan dari tim kecil, sehingga Real Betis berada di peringkat 27 dari 36 peserta, dan itu di luar zona aman, membuat klub yang bermarkas di kota Sevilla itu terkesan jelek jadi wakil Liga Spanyol. Proses Kevin Dix lama. Meski sudah resmi diproses setelah bersalaman dengan Pak Erik, namun ternyata proses Bang Kevin Dix bakar besi tak sesuai ekspektasi awal, di mana awalnya diharapkan bisa membela Garuda saat menjamu Jepang di jeda internasional November mendatang, dan PSSI juga awalnya mengkonfirmasi untuk berusaha mempercepat prosesnya. Tapi kabar baru terkait proses bek Copenhagen itu kini kembali muncul kalau prosesnya ternyata tak sesuai prediksi dan waktunya sedikit mulur, sehingga kata Exco PSSI, Arya Sinulinga, mengkonfirmasi Kevin Dix kemungkinan besar tak bisa debut saat menghadapi Jepang besok. Kevin Dix gini, Kevin Dix itu kalau mau main itu harus Hamin 7 terakhir data masuk. Main tanggal 15, berarti mundur tanggal 8 atau tanggal 17 dia harusnya data. Tanggal 7 berarti harus sumpah itu dan KTP, imigrasi dan kawan-kawannya. Nah, teman-teman yang tahu pemerintahan masih baru, ini kabinet juga berubah, nomenklatur kabinet berubah. Kumham aja tadinya 1 kementerian jadi 3 kementerian. Jadi semua lagi konsolidasi kementeriannya, itu 1. Kemudian DPR pun baru kemarin terbentuk komisinya, berubah semuanya. Bergeser ada bergeser. Jadi sepertinya kita akan kalau untuk mengejar sekarang kita nggak ini loh, kita bukan ini ya, kan nggak mungkin juga pemerintah ayo cepet-cepet kayak mau keputusan Kevin ini kan lucu juga, jangan segitu-gitunya juga lah. Kita siap tunggu proses dulu pemerintahan beres atau sebelum punya DPR juga beres semua baru kita proses semua selesai. Kemungkinan berat untuk main di misalnya main di mudah-mudahan bisa main di bulan Maret. Nasib Elkan Bagot. Sementara itu, selain Kevin Dix, sebenarnya ada Elkan Bagot yang seperti diketahui memang bek Indonesia. Pasti kalian tahulah Elkan ini sempat ada masalah dengan Sintayong sehingga tak dipanggil ke skuad Garuda. Namun kemarin pas dirinya ulang tahun, atau tepatnya Rabu tanggal 23 Oktober lalu, dia sempat mendapatkan selamat ulang tahun dari akun resmi Timnas Indonesia. Namun ternyata tetap saja tak ada gubrisan dari Elkan, yang terlihat diam-diam saja tanpa mau merespon apapun. Melihat hal itu, membuat banyak publik kecewa dan berharap Elkan cepat kembali. Apalagi persaingan bek Timnas kini makin ketat dengan bertambahnya Kevin Dix tadi, menjadikan Elkan bisa saja tersingkir selamanya kalau masih tetap dingin begini. Jadi itulah keahlian serta performa bek tangguh calon punggawa Garuda. Dan pokoknya kualitas gak perlu diragukan lagi, sudah terbukti di Eropa. Untuk Elkan, comeback dong Bang Elkan. Change
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.